bahwa memvalidasi sebuah rasa atau perasaan itu sangat penting. Oke. Kalau umpamanya lagi ruwet banget, gimana mah? Lagi nggak bisa berpikir, gimana? Diam. Ingin curhat, ingin cerita, pas bunek gitu memang disampaikan, diungkapkan ke Mbak Okto atau ke siapapun itu bisa membantu gitu. Apakah betul mengungkapkan sesuatu itu bisa sangat membantu untuk kesehatan jiwa? Iya, jadi gini, saya tertarik membawakan atau yang hari ini menemakan ungkap, itu ungkap ya, bukan Bukan ungkap ya, ungkap ayam ki dong itu. anu bebek ayam ngono Heeh. kuwi ya. Jadi ungkap kenapa? Karena ada sebuah mitos yang akan saya luruskan Mhm. bahwa mengungkapkan sesuatu itu tidak selalu atau tidak serta-merta membutuhkan orang lain. Oh, I see. Jadi ungkapkanlah itu, katakan, rilis dengan siapa? Bisa dengan diri sendiri atau memulai dari diri sendiri. Verbally. Jadi sebenarnya Maaf nih. verbally, Oh, boleh oke. non verbal. Jadi kalau tadi di awal introduce-nya adalah kita mengungkapkan pada orang lain, bisa iya, bisa juga banyak kali tidak. Kenapa? Hmm. Karena pada dasarnya kita kurang tepat untuk menggantungkan apa yang kita akan rilis atau kita akan ungkapkan membantu diri kita itu terhadap orang lain. I see. Even itu seperti saya, seorang terapis. Mhm. Seorang terapis itu nggak boleh kode etiknya ya, tidak boleh membagikan nomor teleponnya untuk mempermudah klien-kliennya menghubungi sang terapis saat dia merasa down atau merasa ingin mengungkapkan sesuatu. Oh, habis ini saya hapus deh nomornya. Tapi kan aku S2, Oh iya jadi benar. aku sih. Ini kalau ini kebutuhannya adalah kebutuhan terapisnya. Oh iya benar. Heeh. Mas, ayo connect WhatsApp gitu ya. Ayo kita siaran. Oh, oke. Nah, mengungkapkan secara verbal kan berarti diomongkan, misalnya dengan self Ya, talk gitu. Aku tuh lagi kesel ya, gitu ya. Kalau non verbal ngapain, Mbak? ya. Dibatin. Non-verbal tetap memvalidasi perasaan. Jadi ini adalah yang lagi tren saat ini, yang Mhm, sering kali saya ulang-ulang, saya bagikan di TikTok, saya ulang di konseling, coaching dan lain mhm, sebagainya, mhm. mentoring, bahwa memvalidasi sebuah rasa atau perasaan itu sangat penting. Oke. Kalau umpamanya lagi ruwet banget, gimana mah? Lagi nggak bisa berpikir, gimana? Diam. Oh, oke. Ya, diam dulu. Diam itu adalah untuk menurunkan tingkat stres kita. Mhm. Jadi itu adalah bisa menjadi stress management, anger management, kemudian bergeraklah. Jangan tidur ya, sahabat sonora sekalian. Jadi diam, Mhm. tapi bergeraklah. Jadi mulutnya diam, Mhm. tapi kita fisiknya, badannya dibawa bergerak. Apakah itu berjalan, apakah itu kalau nggak ada tempat untuk jalan, gimana mah katanya? Atau Mhm. Mbak Mhm. bisa berdiri, duduk, mengitari meja dan lain sebagainya. Buat apa sih? Ini adalah untuk menurunkan adrenalin dan Oke. mengurangi tenaga yang mungkin saja saat itu sedang berlebih. Kemudian dipakai oleh pikiran kita menjadi overthinking, Mhm. menjadi marah-marah, Mhm. menjadi sensitif, Mhm. menjadi irritable dan Mhm. lain sebagainya. Mhm. Jadi kita perlu self diagnose yang tepat. Jadi akuilah dulu, ungkapkan dulu kenapanya. Kalau belum bisa, belum menemukan, kita diam, kemudian bergeraklah. Yang pernah saya alami ketika memikirkan sesuatu begitu kan yang nggak enak kemudian diam dan bergerak. Selama bergerak itu pikirannya masih berkecamuk gitu Mbak dengan macam-macam itu, berjibaku dengan semua Ya, pikiran-pikiran itu. Apa yang harus ya. dilakukan? Biasanya ini karena sudah menumpuk. Mhm. Jadi tenaganya itu sudah berlebih sampai luber-luber.
Apa yang dilakukan? Ini dilakukan bersamaan, Mas Daniel. Mas Daniel ini biasanya saya kan bilangnya rutin berjalan ya. Ya. Tapi kan kalau Mas Daniel itu begitu calm, dia berjalannya itu rutin. Rutin enggaknya. Iya bener. Nanti akan berjalan lagi kalau mau ketemu Mbak Oktonya atau sudah mulai kelimpungan. Baru, oh ya aku jalan gitu, baru ingat kalau harus jalan. Tapi kalau lagi happy, lagi seneng, lagi punya pacar baru, punya mainan baru, lupa tuh jalannya. Jalannya harusnya ke kiri nih ke kanan gitu ya. Kalau nggak mandek, diem aja. Oke. Jadi pada saat ini sudah seperti itu kan, ini udah overthinking nih, yaitu formula yang kedua. Kalau kita sudah overthinking, hanya satu yang bisa dilakukan, yaitu menyelesaikan overthinkingnya. Misalnya? Ini saya sering sebut nih di siaran. Misalnya overthinkingnya, aduh gimana ya kalau aku nggak dapat pekerjaan lagi, aku nggak kerja, aku nggak punya uang, usaha. Oke, aku usaha deh dengan bermodal beli stiker, kemudian aku jual lagi, modalnya 500 jadi 1.500 misalnya. Menyelesaikan. Tidak hanya, aduh nanti kalau aku nggak kerja lagi, terus gimana ya, nggak punya uang, aku nggak bisa makan, nanti kalau aku nggak bisa makan, terus aku jadi kurus, padahal aku maunya montok, dan lain sebagainya. Overthinkingnya jadi menggulung pikiran kita. Kita perlu men-stop overthinking itu bukan dengan terapis, tapi dengan dirinya sendiri, yaitu mencari solusi yang mudah, yang tepat, yang gampang mengaplikasikannya untuk menyelesaikan overthinking tersebut.